いいねを押してもらうためのおしゃれじゃない。今日も自分らしくご機嫌に過ごしたい。取ること会うこと日々の小さな幸せ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kairunisa dengan NIM 21033019. Saya merupakan salah satu dari anggota kelompok 2 mata kuliah Fisika Dasar 2. Nah, pada video kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai azas relativitas Galileo dan Einstein. Sebelum memasuki materi, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri, Kairunisa dengan NIM 21033019. Yang kedua yaitu ada Dina Olivia dengan NIM 21033010. Tujuan dari pembuatan video kami kali ini yaitu sebagai pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah Fisika Dasar 2 Universitas Negeri Padang dengan dosen pengampu Ibu Silvi Yuliasari, MPD. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi mengenai relativitas khusus, kita harus mengetahui apa itu gerak. Nah, gerak itu sendiri merupakan perubahan posisi benda terhadap titik acuan tertentu. Terdapat kata kunci dalam kata ini yaitu titik acuan tertentu. Nah, untuk memahami terkait dengan titik acuan tertentu ini, maka lihatlah ilustrasi berikut. Nah, pada gambar terdapat dua buah objek, yakni mobil dan orang yang berdiri di pinggir jalan. Apabila mobilnya bergerak, maka orang yang di pinggir jalan tersebut akan melihat bahwa mobil itu bergerak mendekati dan menjauhinya. Namun, apa yang terjadi apabila kita meninjau dari posisi orang yang berada di dalam mobil? Nah, apabila kita berada di dalam mobil, maka kita akan melihat bahwa orang yang bergerak mendekati dan menjauhi kita. Nah, dari sini timbul perbedaan siapa yang benar. Hal ini mengatakan bahwa ternyata gerak itu sifatnya relatif. Relatif terhadap apa? Relatif terhadap kerangka acuannya masing-masing. Pada gambar di atas terlihat bahwa mobil itu bergerak menurut kerangka acuan orang yang berdiri di pinggir jalan. Tetapi menurut orang yang ada di dalam mobil, bahwa orang tersebutlah yang bergerak mendekati dan menjauhi mobil tersebut. Nah, setelah memahami konsep gerak tersebut, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi relativitas Galileo dan Einstein. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi mengenai relativitas Galileo dan Einstein. Selanjutnya yaitu mengenai relativitas khusus. Nah, sebuah benda dikatakan relativitas khusus yang pertama yaitu bergerak relatif terhadap benda lain jika dalam selang waktu tertentu kedudukan relatif benda tersebut berubah. Yang kedua yaitu tidak bergerak jika kedudukan relatif benda tersebut tidak berubah. Yang ketiga, gerak atau diam merupakan konsep relatif tergantung pada keadaan relatif benda yang satu terhadap yang lain yang digunakan sebagai acuan. Yang keempat yaitu untuk memberikan gerak suatu benda, pengamat harus menentukan kerangka acuan yang digunakan. Nah, yang kelima yaitu suatu benda dianggap bergerak jika sudah diambil suatu kerangka khusus yang dianggap sebagai kerangka acuan. Nah, contohnya yaitu saat pengendara sepeda motor melewati orang yang sedang duduk di pinggir jalan. Nah, dari kejadian tersebut pengendara sepeda motor sedang bergerak terhadap orang yang duduk, tetapi diam terhadap sepeda motor. Jadi keadaan diam atau bergerak adalah relatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi Galileo, di mana transformasi Galileo merupakan transformasi dari koordinat dalam suatu kerangka acuan yang ke sistem koordinat kerangka acuan lain yang bergerak secara konstan relatif terhadap kerangka acuan yang awal. Transformasi Galileo untuk koordinat dan waktu dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana x-aksen sama dengan x dikurang v dikali t, dan sedangkan kebalikan transformasinya yaitu x sama dengan x-aksen ditambah v dikali t. Kemudian yang kedua, y-aksen sama dengan y, sedangkan kebalikan transformasinya yaitu
Y sama dengan Y aksen. Setelah itu Z aksen sama dengan Z, sedangkan kebalikan transformasinya yaitu Z sama dengan Z aksen. Terakhir, T aksen sama dengan T, sedangkan kebalikan transformasinya yaitu T sama dengan T aksen. Yang kedua, transformasi Galileo untuk kecepatan dengan menurunkannya terhadap waktu dirumuskan sebagai berikut. U X aksen sama dengan U X dikurang V, sedangkan kebalikan transformasinya yaitu U X sama dengan U X aksen ditambah V. Yang kedua, U Y aksen sama dengan U dikali Y, sedangkan untuk kebalikan transformasinya yaitu U Y sama dengan U Y aksen. Hasilnya yaitu U Z sama dengan U Z aksen. Nah, yang kedua yaitu mengenai teori relativitas Einstein. Pada tahun 1905 merupakan tahun yang bersejarah bagi perkembangan ilmu fisika di dunia. Ketika Einstein mengusulkan teori relativitas khusus dengan revisi secara total terhadap konsep Newton mengenai ruang dan waktu. Postulat relativitas khusus Einstein merujuk pada kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap relatif terhadap kerangka acuan inersia lainnya. Nah, dari hasil kajiannya, Einstein membongkarkan dua postulat. Yang pertama yaitu hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Yang kedua yaitu kecepatan cahaya yang melambat di ruang hampa udara atau ruang vakum bernilai sama untuk semua kerangka acuan inersia, yaitu sekitar C sama dengan 3108 meter per sekon. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai postulat pertama Einstein. Postulat ini didasarkan pada tidak adanya kerangka acuan umum yang diam mutlak, sehingga tidak dapat ditentukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang dalam keadaan bergerak. Dia berpijak yang tetap diam, dan pesawat tempat arah yang bergerak. Nah, itulah kenapa disebut dengan relativitas, karena semua kerangka acuan inersianya kita pandang secara relatif, tergantung di mana sudut pandang kita berada. Nah, selanjutnya postulat kedua Einstein. Nah, pada postulat ini Einstein menyatakan bahwa kecepatan cahaya atau yang dinamakan dengan C yang merambat di ruang hampa udara atau ruang vakum bernilai sama untuk semua kerangka acuan inersia. Jadi, ketika kerangka acuan yang kita gunakan adalah kerangka acuan inersia, maka nilai kecepatan cahaya itu selalu sama, mau kita memandang dari kerangka acuan inersia yang satu ataupun kerangka acuan inersia lainnya. Lalu, jika mediumnya berupa ruang hampa udara atau ruang vakum, nah kecepatan cahaya itu akan konstan dinilai sekitar 3108 meter per sekon ya. Nah, dampak dari postulat kedua relativitas khusus Einstein ini menyebabkan segala pengukuran peristiwa relativistik harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya dan tidak ada kecepatan yang lebih besar dari kecepatan cahaya. Nah, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan teman-teman semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.